Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil qiyamah amma ba'da. Teman-teman semuanya, baik di program studi pendidikan guru sekolah dasar PGSD maupun program studi perbankan syariah dan ekonomi syariah Universitas Alma-Ata Yogyakarta, semua yang kami hormati dan yang kami banggakan. Pada pertemuan ini, sebagaimana silabi yang diberikan kepada Pak Muin, yaitu kita dalam kuliah studi agama Islam ini membahas mengenai doa dan ruang lingkupnya. Termasuk apa itu pengertian maksud daripada doa. Waktu-waktu yang mustajabah dan tempat-tempat yang mustajabah dipakai untuk berdoa. Karena ini sistem perkuliahan, jadi tidak bisa mendetail seperti kajian berturut-turut hanya mengupas mengenai doa. Makanya yang penting kita mendapatkan poin yang terpenting dari perkuliahan ini. Jadi doa itu menurut bahasa ya. Menurut bahasa itu ya bermakna meminta. Yang dari dalam bahasa Arab da'a yad'u dakwatan, jadi meminta atau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita diawali dengan ikhtiar, berusaha semaksimal mungkin, tentu ada upaya terakhir, yaitu berdoa. Jadi berdoa ini otomatis memintanya itu setelah ada ikhtiar. Tanpa ikhtiar, tanpa usaha, terus lalu kemudian hanya mengandalkan doa, itu secara kode etik tidak memenuhi persyaratan. Jadi doa ya doa, tapi harus tetap diawali dengan ikhtiar. Sehingga kadang kita kenapa sudah berdoa, sudah ikhtiar dan berdoa, tapi juga belum tak kunjung dikabulkan. Ini kalau kita mengacu pada Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari, ya wala yakun tahuru amatil atoi ma'al ilkhahi fid du'ai mujiban liyasi. Tertundanya masa pengabulan doa seiring rengekan permohonanmu, janganlah membuat dirimu berputus asa dari berdoa. Fawa dominalakal ijabata fima yahtaruhu laka la fima tahtaruhu li nafsik. Kan begitu ya. Karena Allah lah yang menanggung sepenuhnya atas pengabulan doanya itu pada waktu dan momen yang penting, yang pas menurut yang dikehendaki Allah, bukan atas keinginan sendiri. Makanya dalam beberapa kitab itu ada mengenai hadis juga tentang hal ini. Ada doa itu disegerakan atau ditunda sampai dilala berdoanya sekarang, kenanya di anak cucunya. Makanya jangan heran ada orang yang biasa-biasa saja, bapaknya biasa-biasa saja, tapi anaknya jadi orang-orang hebat. Jangan-jangan kakeknya dulu berdoa, tapi dikabulkannya baru jatuh pada generasi cucunya. Ada juga doanya dikabulkan, tapi seseorang itu justru menerima ujian, cobaan atau musibah, tapi doanya mesti dikabulkan. Sehingga dalam teori mafhum mukhalafah, ada orang yang doanya juga belum jua dikabulkan, tetapi dia juga lupa bahwa diselamatkan dari musibah. Itu juga ada teori kenapa doa itu diakhirkan. Itu dalam kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nah, kita ini mengupas mengenai doa. Sehingga dalam kitab Al-Mu'jam Al-Mufarras li Al-Fadil Quran karya Ar-Raghib Al-Asfihani, berdoa ini sama dengan panggilan atau nida. Cuma bedanya kalau nida itu pakai ya nida, seperti ya ayyuhalladzina amanu. Lah kalau dalam konteks berdoa kepada Allah berarti ya Allah, wahai Tuhanku. Jadi ada panggilan ya nidanya, gitu ya. Nah, supaya kita tidak terlalu lama
tentang apa itu makna daripada doa, maka kita harus mengetahui apakah ada anjuran untuk berdoa, gitu ya. Jadi anjuran berdoa, pentingnya keharusan kita berdoa ini. Kemarin Pak Muinan juga sudah membahas mengenai kitab Al-Adhkar An-Nawawi Al-Muntakhaba min Kalami Sayyidil Abror, karangan Muhyiddin Zakaria An-Nawawi, gitu ya. Nah, di situ juga dijelaskan bahwa dasar hukum berdoa ini banyak sekali. Salah satunya hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah serta Imam Hakim. Laisa sayun akramu 'ala Allahi minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada berdoa itu sendiri. Jadi keistimewaan berdoa ini memang banyak sekali. Kadang-kadang doanya dari orang biasa-biasa aja, ternyata orang tersebut mempunyai keistimewaan tersendiri. Makanya janganlah kita terlalu i'timadu 'alal amal, bergantung kepada amal perbuatan. Menurut Al-Hikamnya lagi. Jadi i'timadul 'alal amal, pede dengan amal perbuatan yang selama ini kita laksanakan berupa ibadah, puasa, sholat, zakat, haji, dan seterusnya juga harus diimbangi dengan doa. Minimal diterima dari ibadahnya itu. Salah satunya juga kita berdoa diselamatkan dari siksa api neraka dan dimasukkan dalam surganya, itu ya. Bahkan di dalam hadis yang lain juga anjuran berdoa ini riwayat Tirmidzi dan dari Abu Hurairah. Man la yas'alillah yaghdab alaihi. Barang siapa yang tidak minta kepada Allah, justru Allah itu marah. Ini kebalikannya manusia dengan Allah. Ya tentu itu sangat berbeda. Kalau kita meminta kepada manusia terlalu sering, melebihi 3 kali, akan disindir. Kamu sekali lagi minta saya, maka kamu akan saya hadiahi 4 kali dapat piring. Maksudnya hadiah piring. Itu artinya nyindir. Artinya apa? Saking seringnya minta kepada manusia. Orang juga bosan manusia itu. Masa kamu istiqomah dalam permintaan kepada aku? Ya. Jadi ini juga sering dikerjakan atau dilakukan oleh sebagian di antara kita. Tapi kalau kita meminta kepada Allah, Allah malah suka, malah senang. Bahkan man la yas'alillah yaghdab alaihi, bahkan Allah Subhanahu wa taala marah ketika kita tidak minta kepadanya. Ya, itu dalam hadisnya. Bahkan di dalam riwayat yang lain, ad-du'a'u mukhul ibadah atau ad-du'a'u huwa al-ibadah. Jadi mukhun itu otaknya ibadah. Kalau kita berdoa, apa itu namanya, beribadah tanpa berdoa, berarti sama halnya orang itu tidak ada otaknya, ibarat manusia itu ya. Makanya ad-du'a mukhul ibadah. Itu ya. Nah, selanjutnya dalam surat Al-Mu'min ayat 60. Ini Al-Qur'an. Dalilnya anjuran. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan berkata, mintalah kepadaku, pasti akan kami kabulkan. Lah, pastinya dikabulkan ini harus dikembalikan kepada Al-Hikam Ibnu Athail As-Sakandari tadi, wala yakun tahuru amadil atoi ma'al ilhaqi fid du'ai mujiban liyasik. Jadi ditundanya pengabulan atas permintaan kita itu kepada Allah, justru Allah tahu waktu, situasi, kondisi yang tepat anak ini akan saya kabulkan permintaannya. Sama adik-adik baru semester 1 sudah bahas kapan saya wisuda. Itu andai kan adik-adik semester 2, 3 kok minta wisuda, itu secara nalar juga tidak masuk akal. Dan Allah juga nanti tertawa. Anak ini lucu. Terburu-buru saja dalam kuliah. Apalagi baru semester 1. Oke. Nah, mana tadi? Itu dalam surat Al-Mu'min ayat 60. Begitu juga dijelaskan dalam ayat yang lain, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku meminta kepadaku, sesungguhnya saya ini dekat. Jadi mintalah kepada aku, kata Allah, karena aku, kata Allah, itu dekat sekali.
Nah ini jangan ditafsirkan bagaimana Pak kalau doa dikeraskan, itu beda konteks ya. Apalagi pakai speaker toa, itu tetap ada dilihat konteksnya dulu. Kalau dalam konteks berjamaah, yang memimpin membawa mic, pengeras suara, ya itu bukan berarti terus bid'ah atau menganggap Gusti Allah itu tidak dengar. Ya jangan gitu, itu penafsiran yang salah ya. Jadi selanjutnya ya ini karena kuliah jadi ya agak terburu-buru dengan tema silabi yang diberikan kepada Pak Muin. Selanjutnya waktu-waktu mustajabah untuk berdoa. Ada waktu-waktu sekarang, ada waktu-waktu mustajabah. Jadi kalau ada sebagian dari kita teman-teman, semua ini ternyata doanya tidak juga terkabulkan, berarti perlu ditinjau kembali saat-saat atau waktu-waktu dalam hal kita meminta berdoa kepada Allah. Ini di dalam mengambil dari beberapa hadis termasuk ringkasan dari Al-Adhkar An-Nawawi. Tadi dijelaskan waktu-waktu mustajabah untuk berdoa yang pertama yaitu setelah sholat fardu atau setelah sholat sunnah. Ini diriwayatkan dari Hisam bin Urwah dari Abi Zubair. Jadi Zubair itu sahabat baginda Rasulullah Muhammad SAW, saking panjangnya umurnya, bahkan masuk Islamnya lebih dulu daripada Khalifah 4 itu, selain Ali bin Abi Thalib ya. Saking panjangnya umurnya, dia menangi cucu-cucunya Rasulullah, termasuk Hasan Husain. Nah ini An Hisam bin Urwah an Abi Zubair qala kan Abdullah ibnu Zubair yuhallilu fi duburi kulli sholatin. Jadi bahwa diriwayatkan oleh Hisam bin Urwah dari Abi Zubair membaca tahlil fi duburi kulli sholatin ketika beliau setelah selesai dari sholat. Dubur ini di mana? Di belakang. Jadi dubur itu ya bisa bahasa Arab, bisa bahasa Indonesia. Dubur itu belakang. Alat mengeluarkan kotoran. Tapi di sini dubur ini maksudnya yuhallilu, membaca tahlil la ilaha illallah fi duburi kulli sholatin, setiap selesai sholat. Bukan kok di belakang sholat, tapi setelah selesai sholat. Fadzakara nahwa hadad doa, kemudian berzikir dan berdoa seperti ini. Zata wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La na'budu illa iyyah. La na'budu illa iyyah, dan seterusnya itu macam-macam berzikir. Jadi berzikir habis sholat itu mengandung dua gerak ganda. Berzikir juga sebagaimana kemarin anjuran dalam pertemuan sebelumnya juga diperbolehkan, juga mengandung doa, meminta kepada Allah gitu ya. Sudah, yang kedua, waktu-waktu yang mustajabah untuk berdoa yaitu bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamah. Ini perlu dijelaskan lagi teman-teman. Bagaimana hukumnya di kalangan nahwiyin aswaja, terutama santri-santri NU itu yang pujian setelah adzan sambil menunggu qomat atau menunggu makmum datang, jamaah datang, itu bid'ah. Rata-rata alasannya di samping bid'ah, yang kedua mengganggu orang sholat sunnah. Yaitu ya tidak benar juga kalau pujian habis sholat terus mengganggu orang lain. Pujian habis sholat sunnah sambil menunggu adzan terus mengganggu orang lain. Emangnya selama ini di Indonesia itu setelah sholat juga sepi mambling. Nah, kadang-kadang di satu sisi tidak hanya di dalam masjid, di kanan kiri kita juga masih banyak bersuara yang mengganggu kekhusyuan beribadah. Akan tetapi perlu diketahui lagi adik-adik, orang itu kalau sudah tipenya cepat khusyuk, bisa khusyuk, itu suara apapun nggak mengganggu sholat. Dan yang kedua, orang itu menganggap khusyuk itu seolah rukun sholat, sehingga dikhawatirkan kalau nggak khusyuk nggak sah. Kok kita poro ulama, poro masayikh itu justru lebih khusyuk daripada kita, itu aja tidak menjamin kalau hanya mengandalkan kekhusyukan aja, apalagi seorang kita yang banyak berlumuran dosa. Artinya apa?
khusyuk itu tidak masuk rukun sholat. Andaikan khusyuk masuk dalam kriteria rukun sholat, nggak bisa dibayangkan. Sepertinya banyak yang nggak diterima sholatnya. Untung khusyuk tidak masuk rukun sholat. Jadi dalam kitab Al-Khusyuk fi Sholat itu juga ada kitabnya tentang mengupas mengenai bagaimana sholat yang khusyuk itu. Ternyata sholat khusyuk itu ya habis sholat berpikir. Setiap habis sholat berpikir. Dari zikir yang pertama untuk menjaga sholat berikutnya. Malah begitu. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Ini itu hadisnya baginda Rasulullah Muhammad SAW dari riwayat Abu Dawud. Sekali lagi, Abu Dawud berarti hadis ini tidak bakal ada di Sahih Bukhari dan Muslim. Sehingga orang itu mudah menyalahkan orang lain karena perbendaharaan referensi kurang banyak yang dibaca, sehingga ada game semakin sedikit disiplin ilmu yang dikuasai oleh seseorang. Dalam tanda kurung bahasa gampang, semakin kurang banyak referensi marojek yang dibaca, maka seseorang itu makin mudah dan gampang menjustifikasi orang lain salah dan sesat. Makanya ini di Sunan Abi Dawud. Oke. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuraddu du'ai bainal adzani wal iqamah. Ya. Tidak bakal ditolak doa antara adzan dan iqamah. Makanya puji-pujian di kalangan masjid-masjid yang di pedesaan ada dengan bahasa Jawa sehingga mudah dipahami oleh orang-orang desa. Ada yang dengan sholawat Nabi bahasa Arab semua. Astaghfirullah Rabbal baroya, astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula wa wahabli rizqan halala wa tub alayya taubatan nasuha, tub alayya taubatan nasuha. Begitu. Itu intinya permohonan ampun seorang hamba kepada Allah, amalnya dikabulkan, ilmunya diberi ilmu yang manfaat, itu kan doa. Nah, doa-doa yang jatuh setelah adzan dan iqamah namanya pujian dalam tradisi Islam Nusantara di Indonesia ini, khususnya di lingkungan Jawa, itu semuanya pakai dalil, bukan ngawur. Ya. Nah, yang ketiga, doa-doa yang mustajab itu adalah pada hari Jumat. Ya, ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah dengan sanad awal Abi Hurairah, riwayat Bukhari ya. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqal fi yaumil jum'ati sa'atun, pada hari Jumat itu ada suatu waktu saat. Tadi saat itu pada bahasa Arabnya adalah waktu. La yuwafiquha muslimun wa huwa qaimun yusalliya yas'alu wa khairan illa tau. Di mana seorang muslim tadi itu sholat di dalamnya, berdiri beribadah terus minta kepada Allah kebaikan, illa atau. Tadi kalau ada la, ada nafi, kok setelah itu ada istisna, berarti lanya dihilangkan dulu biar enak. Maka Allah pasti mengabulkan doanya dan memberikan yang terbaik. Makanya sholat Jumat itu penting juga ya. Kalau apalagi di musim pandemi ini, jangan sampai terus tidak mengadakan Jumatan hanya lantaran sebuah ketakutan ikhtiar ya boleh, tapi ya jangan langsung ditiadakan. Terus ini diriwayatkan juga dari Imam Nasai, hadis nomor 1388. Ini sebenarnya ada diktatnya ya. An Jabir ibn Abdullah ibn Rasulullah qol yaumul jum'ati isnatani asrun sa'atan la yujadu fiha abdun muslimun yas'alu wa sayan illa atau iyahu. Jadi sama halnya dengan terjemahan yang awal tadi, seorang muslim yang mohon kepada Allah pada hari Jumat, pada saat sholat Jumat itu, maka Allah SWT akan mengabulkan dari permintaan doanya itu. Sehingga jangan sampai habis sholat Jumat langsung pulang. Makanya berpikir kalau mengacu pada hadis yang lain, membaca Fatihah 7 kali,
Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Itu doanya dosa-dosa ya seminggu yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang selanjutnya yang keempat, waktu-waktu yang mustajab itu adalah pada bulan Ramadan. Ya, ini ada malam, kalau dibaca semua ini waktunya habis nanti. Jadi ada malam Lailatul Qadar dan seterusnya ya. Terus pada malam hari sepertiga malam yang terakhir atau 2/3 ya, 2/3 malam yang terakhir atau sepertiga malam yang terakhir namanya sholat tahajud. Jadi waminal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyaba'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi diusahakan kita untuk sholat tahajud, dan di dalamnya kita berdoa. Itulah waktu-waktu yang mustajabah. Logika kasarnya, soalnya orang-orang pada tidur mendengkur, kita mengharap keharibaan Allah, memohon keinginan dan menyampaikan apa yang menjadi permasalahannya. Karena kalau terlalu banyak orang pas rame-rame itu ya terlalu nanti nggak hening. Nah, logikanya begitu. Makanya sholat tahajud seperti ke malam yang terakhir. Nah, nanti kita kalau masih ada waktunya melanjutkan pada tempat-tempat yang mustajabah untuk berdoa. Nanti prakteknya ada praktek berdoa, macam-macam doa istikharah, doa hajat, doa sholat duha, termasuk doa mau makan. Nanti ada yang praktek sendiri. Ini untuk memotivasi biar kita mempunyai dasar pijakan untuk berdoa. Ya begitu. Nanti kita akan melanjutkan pada sesi berikutnya.